Ah, Aneh baca nak. Ini baru nak. Aku. Nih. Ulang nih. Ini baru. Nomor clue jaga. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. Dan satu maklumat atau pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertobat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat meluluhkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Luar biasa ini. Surat At-Taubah ayat 3. Dan satu maklumat atau pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrik bertobat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Berbeda menurut Sidon itu ayat ini. Ini. Dan satu maklumat dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar. Ya, kalau secara terjemahan ini kan, dan satu maklumat, karena seolah-olah Allah memberitahukan Allah dan Rasulnya memberitahukan kepada umat manusia pada hari Haji Akbar bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Dan jangan di sini menurut saya ini perjalanan, di sini ada perjalanan, ada kebenaran dalam perjalanan. Sana itu ada perbuatan, sifat nyata yang nyata di hukum kehidupan ini yang ditajalikan secara nyata oleh hukum-hukum rasa kepada umat. Menurut saya kepada itu ada penyataan dipikir, di takdir ini kan, ada kehidupan di sifat yang sudah ditajalikan di sifat kebenaran. Karena pada hari Haji Akbar ada kemampuan sana itu, menurut saya nih kemampuan yang nyata sekali, yang berasa, dirasa, yang Allah tajalikan. Di sana ada kemampuan bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Musyrik, seolah musyrik itu kan kita menyekutukan di sana, kalau menurut saya di sini kan. Jadi sudah jelas-jelas di sini Allah menyatakan dirinya berlepas diri, maksudnya itu berlepas dari ego, bahwa yang tersaksi hanya
kebesaran Allah di sana. Karena kan di satu ayat lain, tidak usah kita nggak pakai ayat lain lagi, Gak apa-apa, memang boleh itu. Itulah caranya yang pas. bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik ketika perbuatan dalam kehidupan ini yang hanya tersaksi hanya kemampuan hukum-hukum di takdir perjalanan ini, itu sebenarnya karunia rahmat Allah, bukan dari ego. Menurut saya musyrik ini ketika kita yang berkeinginan, di sana ada ego. Kalau kita sudah berkeinginan, ada kemampuan diri yang mampu berjalan bertujuan di sana. Kalau misalnya ini, kemudian jika kamu bertobat, maka itu lebih baik bagimu. Jika kamu bertobat, kemudian jika kamu bertobat. Kalau bertobat di sini, ketika kita hanya menyaksikan ego, terus ketika kita beristighfar di sana, maka itu sangat baik sekali. Karena ketika kita beristighfar, kita hanya menyaksikan, kita memohon ampun kepada Allah. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Maka ketahuilah bahwa kamu, kalau di saya ini yang berpaling ini, ketika ego kita lebih kuat dari persaksian atas karunia rahmat Allah ini, maka di sana kamu tidak dapat melemahkan Allah. Nah, ini melemahkan ini kayak bagaimana ya? Jika kamu berpaling, dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Kalau kita seolah-olah begini, seandainya kita berpaling bahwa oh iya kena, oh saya yang benar ini, saya yang benar ini. Tetapi di sana ketika kita merasa diri kita benar atas yang kita kerjakan itu, di sana menurut saya hukum Allah itu dia akan terus, semakin kita melawan Allah, maka terasa kebenaran itu akan semakin membenarkan dirinya. Di sana ada hukum-hukum. Ini menurut saya ini. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Memang apa yang dikatakan Bang Adi itu betul. Secara hakikatnya perjalanan diri, tapi secara syariatnya ini sudah, ketika pernah suatu waktu Rasulullah dalam khutbah Haji Akbar di Mekah, bisa setelah selesai ibadah haji, setelah khutbah Haji Akbar itu Litono takna Allah Ta'ala, di sana Allah menyatakan bahwa pemutusan hubungan seperti yang tertulis ini dengan orang-orang kafir, orang kaum musyrik kan? Maklumatnya seperti tadi, pengumuman, pernyataan, betul juga. Seperti isi ayat ini. Memang kalau ke diri kita ini, kalau kita ngelihat orang pasti seperti yang dikatakan Bang Adi tadi, kalau ke diri kita. Dan satu maklumat, ketika dia bilang dan satu maklumat di dalam diri kita, dan ini di dalam takdir perjalanan kita yang nyata ini, satu katanya, satu maklumat, satu pernyataan, satu kenyataan, satu kebenaran perjalanan kita ini, pemberitahuan kepada kita. Ini pentingnya kita mengenal diri kita.
pemberitahuan kepada diri kita. Yang berjalan, yang berbuat, yang berapa-apa, yang mengatur, yang di dalam perjalanan ini Allah. Sementara posisi kita di mana? Dari Allah dan Rasulnya. Bagi orang-orang yang betul-betul sudah sempurna syahadatnya, penyaksiannya kepada Allah, dalam perjalanan ini langkah demi langkah, saat demi saat, detik demi detik, yang tersaksi itu hanya Allah dan Rasulnya. Nah, ini perlunya penyempurnaan syahadat. Di sana ketika kita sudah menyaksikan Allah dan Rasulnya, sholat kita masuk di situ. Allah dan Rasul kepada umat manusia. Di sana ketika dia umat manusia tajalli, saksi yang dipersaksikan itu maksudnya kan. Ketika kita ini umat ini manusia ini, mana dia manusia kan yang nyata sekarang ini Allah dan Rasulnya. Kalau di diri kita manusia itu yang mana? Pada hari Haji Akbar, ini masuk namanya Bang Adi ini, Akbar, Rahul Akbar, Haji Akbar. Pada hari nyata rahmat, haji nyata, berpengetahuan, mampu kita sifatnya berpengetahuan, diberi kemampuan ke banyak hal, keleluasaan, kepahaman, kebebasan di dunia ini terlihat bebas kita. Akbar di sana sudah akbar, lengkap ya. Allah lah pada kenyataan ini, pada kehidupan makhluk ini yang mengakibatkan rahmat itu Allah. Kalau kita sadari ini Allah. Tapi kalau yang kita saksikan seperti Bang Adi bilang, ide manusia ini si tahu ngerokok, si tahu minum, si tahu beda kepeng. Nah, disitulah pemutusan hubungan. Kenapa? Bagaimana bentuk pemutusan hubungan itu? Rahmat Allah di sini terputus, buta kita lagi. Kita tahu saksian Allah itu. Tapi sekarang kita harus terus di dalam hati kita, di dalam perjalanan kita, kenyataan kita harus tersaksi Allah terus. Bagaimana kita cara menyaksikan Allah? Seperti katanya Bang Adi tadi, tapi dia takut mengeluarkan. Di ayat lain cara menyaksikan kekuasaan kebesaran Allah itu Iqra, baca. Iqra, baca. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhan yang menciptakanmu dari segumpal darah. Darah itu kalau secara syariat ya darah, tapi kalau secara hakikat darah itu perjalanan takdir ini, perjalanan ini menciptakan. Dari perjalanan kita masih proses loh, belum jadi manusia ini. Nanti kita betul-betul menjadi manusia di ujung jalan. Betul jadi manusia kita di ujung jalan itu atau ganti jari sesuatu selain manusia. Amun sempurna syahadat ini, ya insya Allah kalau sempurna syahadat kita. Kemarin kan ada salah seorang mursyid tarekah berkata, mursyid berani kita bilang mursyid kan, karena tapi kita rahasiakan kan namanya. Bukankah fana baqa itu adalah kesempurnaan tertinggi dalam ma'rifat, dalam mengenal Allah, fana baqa tertinggi. Tapi di dalam Islam fana baqa itu ma'rifat sempurna itu baru awal untuk kita melanjutkan kepada sholat, penyaksian berikutnya sholat. Yang namanya sholat kan melihat segala sesuatu ini langsung Allah, kanjeng Rasulullah doang. Andang itu langsung. Tak begitu jadi kurang lebih ya, ibu-ibu kurang lebih kan. Nah orang-orang musyrik katanya, kalau orang-orang musyrik secara syariat ya dengan si menyebutkan Allah, orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Tapi kalau dari kejadian-kejadian takdir ini, saya angkat tangan ini saya yang terasa atau saya selalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allah yang berbuat, kembali kepada Allah tujuannya. Atau ego kita masih, padahal sebenarnya walaupun kita merasa ego ya
Makanya itu yang ditimbang di timbangan itu nanti, egonya yang terlihat ataukah siapa yang terlihat, ego atau apa yang terlihat. Tapi kita harus betul-betul di ayat lain menyatakan benar. Setelah demi ruh tertiup, ketika kita sudah ditiupkan ruh, Allah bertanya, saksikanlah, benar aku ini Tuhan, benar, katakan di ayat lain. Nah, disinilah ayat-ayat seperti ini. Memang kalau kita bahas Al-Quran ini, satu ayat saja sebenarnya seumur hidup kita tutup. Nah, tapi kalau orang beriman biasanya kita sering lupa kan. Seperti katanya Bang Adi, cepat-cepat kita astagfirullahalazim. Apa kata astagfirullah? Kalau secara syariatnya astagfirullahalazim itu kita memohon ampun kepada Allah. Hakikatnya di sana astagfirullah. Dia bilang di dalam Allah lah yang hidup di dalam ego, di dalam mengembalikan lagi Allah, sadar lagi, bangun lagi, ingat lagi, oh Allah semua ini di dalam ego, di dalam ini. Cuman tadi saya tertutup, akhirnya tersaksilah ego saya, kesombongan saya, yang tersaksi kemampuan saya. Ketika kita bilang astagfirullahaladzim, aku mohon ampun ya Allah. Tapi di situ kita mengembalikan, menyadari, ingat diri teman-teman. Kita ingat diri, oh itu kekuasaan kebesaran Allah yang saya bukan saya. Tapi bukan merasa tidak bersalah, kita tetap harus merasa bersalah karena tadi kita sudah merasa ada. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Walaupun kita tidak cuek, misalnya dalam kenyataan perbuatan ini kita cuek kan, nara Allah itu doang si arak usahakan buku mau kepeng ini. Aku begoyan, buku mau gaji, aku ngemil, buku mau masak, aku katanya misalnya. Dia tidak akan bisa cahaya Allah yang menggerakkan kita, yang memberi kita ini tertutup. Dia kebenaran itu, kebenaran dan Allah pasti menemukan jalan untuk keluar dari kenyataan paling sejauh-jauhnya. Besok kalau kita sudah pasti ada ujung terpuruk kita, baru kita astagfirullah, mohon ampun. Nah, paling enggak kita kalau dalam satu kegiatan dibuat kita rugi, kedampes kita, kalau dalam perjalanan kedampes, kita sakit, luka, ada aja jalannya Allah itu membuat kita sadar. Tapi kalau kita tetap tertutup, tidak mau, berarti nanti ketika kita mati, kita tidak lagi terhitung sebagai dengan beriman kepada Allah. Kita pasti terhitung orang kafir. Hati-hati. Kalau sudah kita kafir, musyrik, apa karena Allah lihat ini. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Kabar gembira dia bilang. Kenapa dia bilang gembira, kabar gembira? Padahal azab. Kabar gembira atau kabar sedih namanya azab, man? Harus kabar sedih, tapi kenapa dia bilang di sini? Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Tapi di situ ia ngolok Allah Ta'ala. Secara syariat dia sedang ngolok Allah Ta'ala. Terus hujantan dia gawe no. Lemam. Yang dia ngolok Allah Ta'ala. Dan tipu daya Allah itu sangat tidak terbau badik no. Contohnya siapa namanya Namrud no? Dia punya pasukan dari ujung ke ujung, sampai dia bisa buat menara lebih besar dari Babilonia. Itu lebih besar lah kan sebenarnya man, lebih besar lah kan piramid Mesir tuh, lebih tinggi itu. Tahu apa sih nama hati? Berangkat tamu Jakarta, nyamuk yang masuk ke kepalanya, terus dia pukul dirinya, dia siksa dirinya. Hanya nyamuk bukan mati. Nabi Ibrahim tuh pernah perang sama Raja Namrud itu. Hanya pire kancene mo. Nabi Ibrahim tahu-tahu kiriman Allah Ta'ala apa tolong. Nyamuk dia pakai bunuh tentara Namrud itu. Coba penghinaan Allah, maha menghina Allah ini kalau sudah kita. Tapi dengan dasar keyakinan yang kuat, Allah lepas diri.
Islam. Ya Allah, nyamuk kadon. Ada lagi contohnya Abraha, pasukan bergajah itu. Apa kadon itu? Burung ababil katanya pembawa dari neraka, gajah kadon. Enter seperti daun yang dimakan ulat katanya di Al-Quran kan. Dia ngolok, Allah Ta'ala di ngolok. Terus Rasulullah ketika sembunyi di Gua Hira, apa kadon dana? Gombe kan? Usur apa? Jabal Nur. Oh, Jabal Nur dan terima wahyu. Oh, Gua Hira nah. Jabal Nur no Gua Hira nah. Iya, wah. Jabal Nur no Gua Hira. Iya, wah. Nah, terus ketika dia sembunyi kan Abu Bakar sinolok dengan kafirnya, si Allah Ta'ala apa? Sarang burung merpati sama sarang laba-laba. Sementara sarang laba-laba suatu yang sangat lemah, isin tolok dan kafirnya. Dia kan nyata kan? Itu amunah yakin iman, itu iman betul-betul beriman. Zaman sekarang ini kita sedang salah merasa kita beriman, lagu iman tuh belum kita ini merasa kita beriman, lagu iman tuh tahu nah? Betul enggak kita sudah beriman? Apa katanya Allah dalam ayat lainnya? Dendek paran dirinya beriman, jangan merasa beriman. Amun deman tuji. Nah sekarang kita diuji sedikit, tidak ada nasi aja ya Allah. Jadilah apalagi dengan fitnah-fitnah yang lain. Terus di akhir zaman ini kita semua sudah merasa beriman, kembeknya merasa doa Islam, merasa pada ibadah, pacu ngaji sembahyang. Betul ndak itu? Atau jangan-jangan itu nurut-nurutan? Itu berpikir. Padahal Islam itu kuncinya tafakkarun. Mari kita belajar Islam tuh secara kafah menyeluruh. Rasulullah pernah bersabda, ya walaupun kontroversi, sahih hadis ini cuma kontroversi terjemahannya. Aku tinggalkan kepadamu di akhir zaman itu dua hal, jika kamu berpegang teguh kepadanya kamu akan selamat. Ada yang berkata di situ Al-Quran sama hadis, dan ada yang menafsirkan Al-Quran dan keturunanku. Tapi kalau kita betul-betul berpegang kepada Al-Quran dan hadis, sekarang kita tidak lagi berpegang ke Al-Quran. Kita sudah versi kelompok kita masing-masing sudah terpisah, pecah belah. Kalau para sahabat dulu, kalau dari saya baca dari risalah itu, mereka walaupun beda-beda perjalanan, beda apa, tetap berpegang pada Al-Quran hadis walaupun cara ibadahnya berbeda. Ada yang baca doa iftitahnya kabirah, ada yang pakai Allahumma ba'id baini, ada yang macam-macam, tergantung kebutuhan masing-masing. Tapi yang penting dalam ibadah ini kita kenal dulu Allah, tauhid dulu. Kita cari ulama-ulama yang kita bisa. Karena zaman dulu Rasulullah itu, kalau kita lihat ke rukun Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita kenal dulu Allah, baru dia turun perintah sholat. Sementara di zaman sekarang kita sejak kecil sudah diajar sholat, puasa, zakat, tapi tentang tauhid ini kita masih kesakur-say. Paling orang-orang alim kita, ulama kita, ustadz kita yang sudah kenal Allah, kita ini rata-rata belum kenal. Terus kita ambil jalan, firqah berbeda-beda. Ini itu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mengenal Allah lewat Al-Quran hadis, sambil kita pergi ke ulama-ulama kita, tapi kita berpegangan Al-Quran hadis. Ya mungkin kalau ada kitab-kitab bolehlah, tapi di depan kita harus nih, seperti Al-Quran ini sangat luas. Saya baru tahu bahkan sekarang Al-Quran sangat luas. Bayangkan kita surat At-Taubah ayat 3 ini aja, mungkin kalau dikasih lagi umur, kalau kita terus omongkan Bismillahirrahmanirrahim contohnya,
Cuman sekarang jarang kita mau mengkaji Al-Quran, berpikir. Lihat perjalanan kita nih, jarang. Mbak teh. Oh ini katanya nikut kita ini marak sampi tertantu telusok. Marak sampi tertantu telusok. Jarang kita mau berpikir. Kenapa sholat subuh 2 rakaat belum cerita nilai dari mana? Ayo gawe wah pokok nang suruh si Allah mana? Si Allah, Allah wah kenal deh Allah. Kita yang takut mengenal Allah, padahal dulu Rasulullah mengajarkan kita mengenal Allah dulu baru tegawe. Oh Allah menciptakan Allah. Nah itu. Nah mungkin itu sedikit. Ya, kita tolak si Allah ini kadang-kadang. Karena kekafiran kita, kalau kita musyrik diolok kita sama Allah. Tapi kalau kita betul berusaha belajar beriman, walaupun kita tapi terus belajar, jangan berhenti belajar insya Allah. Ada keringanan. Tapi kalau kita sudah merasa benar, nih wah belajar si Babu Balik pun deh wah gali lagi. Nenek moyang, kakek moyang saya ajar begini, tidak kita gali lagi di hati kita. Tapi kalau kita menggali terus tidak berpegang teguh pada Al-Quran, tidak ikut-ikut, insya Allah Allah akan beri petunjuk pada kita. Mungkin segitu aja dari saya. Mungkin baik, ada tambahan mungkin sedikit. Perlu sih sedikit kan? Tidak ada dah. Tidak ada. Sudah jelas sekali itu, masa mau. Sudah banyak yang Banyak sekali. Ya. banyak sekali tadi. Sudah tercover semua. Insya Allah. Mungkin itu aja kajian kita yang lainnya open kamera. Saya mau ke yang lebih halus atau biarkan itu? Hah? Mati. Mati dah jangan. Saya mau yang lebih halus ya.